Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Dian Fitrianto dengan NIM C081903038. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio UAS desain interior 1 saya yang dibimbing oleh Ibu Lulu Purwaningrum. Untuk daftar isi portofolio ini ada deskripsi proyek, biodata user, fenomenologi, jadwal aktivitas, skema aktivitas, daftar kebutuhan, pola aktivitas ruang, lalu ada agency diagram, bubble diagram, ada zoning dan grouping, lalu ada site plan, blocking, alternative layout, unsur pembentuk ruang, unsur pengisi ruang, sistem tata kondisi, konsep estetika, gambar kerja, dan skema bahan dan warna. Untuk deskripsi proyek, proyek ini merupakan proyek merenovasi apartemen studio milik klien yang sudah dibelinya. Apartemen studio sendiri merupakan suatu hunian tunggal yang cukup untuk 1 atau 2 penghuni saja. Hal ini dikarenakan tempatnya yang cukup kecil, yaitu sekitar 20-30 meter persegi saja. Pada proyek kali ini, desainer dituntut untuk mendesain ruangan sempit menjadi ruangan yang efisien dan dapat digunakan untuk beraktivitas secara maksimal atau dengan kata lain memaksimalkan lingkup ruang tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Untuk selanjutnya yaitu biodata user. Di sini klien saya bernama Karimah Wahyu Istiana dengan tempat tanggal lahir Sragen 28 Juli 2001, usianya 19 tahun, alamat tempat tinggalnya yaitu Perum Ngembat Asri RT 26, Ngembat Pada Sragen, berstatus single, berprofesi sebagai mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Yogyakarta, dengan hobi yang dimilikinya yaitu menonton drama, dan warna kesukaannya yaitu biru muda dan putih. Klien saya, keinginan ruangnya yaitu ada jendela yang cukup besar, ruangan terkesan luas, tidak pengap, pencahayaan tidak terlalu terang, cozy, dan terkesan tenang. Lalu untuk keinginan furniturnya, ada storage yang cukup, lemari pakaian, kaca 1 badan, AC, meja belajar, kursi untuk belajar. Untuk fenomenologinya, saya ambil dari ruangan klien saat ini. Untuk body identification-nya, privasi klien cukup terjaga apabila pintu masuk ke dalam kamar ditutup. Ada banyak aktivitas yang dilakukan di ruangan ini, yaitu tidur, mengerjakan tugas, belajar, nonton drakor, dan lain sebagainya. Untuk body movement, ruangan klien ini cukup sempit, yaitu hanya 2,5 kali 3,5 meter saja. Hal ini menyebabkan ruangan gerak klien tidak dapat leluasa dan kurang nyaman. Ditambah lagi barang-barang milik klien yang cukup banyak, sedangkan storage tidak cukup memadai untuk yang menyebabkan ruangan semakin terlihat sempit. Untuk sirkulasi pencahayaan dan udara, ruangan klien terletak di pojok bagian belakang rumah. Hal ini menyebabkan sirkulasi cahaya dan udara yang masuk ke dalam ruangan tersebut sangat kurang, bahkan untuk cahaya hanya dapat masuk melalui lubang ventilasi pada plafon yang dijebol sedikit. Untuk penglihatannya, dinding layan yang dicat dengan warna hijau menimbulkan kesan segar, asri, dan terasa damai. Untuk penciumannya, klien sering memakai sweet salt di dalam ruangan. Hal itu menyebabkan ruangan klien tersebut berbau sweet salt. Untuk jadwal aktivitasnya, pada pukul 4.50 sampai jam 5, klien melakukan bangun tidur, wudhu, dan sholat subuh. Jam 5 sampai jam 6.30, klien melakukan masak dan sarapan. Jam 6.30 sampai jam 7.30, klien mandi. Jam 7.30 sampai jam 12, klien kuliah daring. Jam 12 sampai jam 1, klien wudhu, sholat zuhur, dan makan. Pada jam 1 sampai jam 15.30 sampai jam setengah 4, klien melakukan kuliah daring, sholat asar. Lalu setengah 4 sampai jam setengah 6, klien bersantai sambil review materi perkuliahan. Setengah 6 sampai jam setengah 7, klien wudhu untuk sholat maghrib dan mengaji. Setengah 7 sampai jam 7, klien bersantai. Jam 7 sampai jam 7.30, klien wudhu untuk sholat isya dan lalu makan.
Untuk jam setengah 8 sampai jam setengah 11 klien mengerjakan tugas, lalu setengah 11 sampai jam 4.50 klien tidur. Ini skema aktivitasnya. Lalu ini daftar kebutuhannya di setiap ruang. Yang pertama ada area tidur. Kebutuhannya yaitu dipan, kasur, bantal, dan guling, nakas, storage, TV, lemari pakaian. Untuk di area dapur, ada kitchen set, kulkas, dan microwave. Untuk di kamar mandi, ada shower, faucet, wastafel, toilet duduk, cermin, storage, gantungan handuk. Untuk area belajar dan area makan, ada meja belajar merangkap menjadi meja makan, movable chair, lalu ada rak-rak buku. Untuk kelima ada balkon, yaitu ada tempat untuk menjemur. Untuk pola aktivitas ruangnya bisa dilihat seperti ini, mengacu pada skema aktivitas. Lalu untuk adjacency diagramnya bisa dilihat balkon tidak dekat dengan kamar mandi, tidak dekat dengan meja area belajar, tidak dekat dengan area makan, tidak dekat dengan area dapur, tidak dekat dengan area sholat, dekat dengan area tidur. Kamar mandi dia sangat dekat dengan area belajar, dekat dengan area makan, dekat dengan area dapur, dekat dengan area sholat, jauh dari area tidur. Untuk area belajarnya sangat dekat dengan area makan, dekat dengan area dapur, sangat dekat dengan area sholat, sangat dekat dengan area tidur. Lalu untuk area makannya, dia dekat dengan area dapur, sangat dekat dengan area sholat, sangat dekat dengan area tidur. Area dapurnya tidak dekat dengan area sholat dan tidak dekat dengan area tidur. Untuk area sholatnya sangat dekat dengan area tidur. Lalu untuk bubble diagramnya bisa dilihat seperti itu. Dan zoning dan groupingnya juga bisa dilihat seperti itu. Lalu untuk site plan-nya, lokasinya terletak di Jalan Kampung yang masuk gang dari jalan raya, dekat dengan musola dan lapangan. Lalu untuk blockingnya seperti ini, di mana area tidur, area belajar, makan, area dapur, dan kamar mandi, serta balkon, area TV, dan area berpakaian dipisahkan dalam kotak. Untuk alternatif layoutnya, ada yang pertama menggunakan sofa bed, lalu yang kedua menggunakan dipan single bed. Bisa dilihat ruangannya jika menggunakan sofa bed terlihat lebih sempit dan sangat sumpek. Lalu kita menggunakan layout dengan single bed. Untuk unsur pembentuk ruangnya, yang pertama ada lantai. Konsep untuk umumnya menciptakan kesan ruang yang luas, lega, bersih, nyaman, dapat menjadi tempat berkumpul dengan teman, tempat beristirahat, dan tempat melakukan hobi melalui fungsi ruang, pemilihan bahan material, dan warna yang diterapkan pada ruang. Di sini area ruang tidur memberikan kesan hangat. Kriterianya memberikan kesan hangat, tenang, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Lalu untuk jenis material yang digunakan adalah vinil PVC. Spesifikasinya oakwood 10 x 60 cm. Untuk area makan dan area belajar sama seperti area tidur, area sholat dan dapur juga sama. Lalu untuk area kamar mandi memberikan kesan luas, tidak licin, simple, dan mudah dibersihkan. Jenis material yang digunakan yaitu keramik, spesifikasinya yaitu greystone 20 x 20 cm. Untuk balkon sama dengan area kamar mandi kriterianya dan jenis material yang digunakan juga sama.
namun spesifikannya yaitu strata gray 30 x 30 cm. Lalu untuk unsur pembentuk ruang selanjutnya yaitu ada dinding. Konsep umumnya minimalis, tidak banyak corak atau motif, bernuansa cerah, dapat mendistribusikan cahaya sehingga ruangan tidak terasa gelap. Pada bagian yang sering terkena kontak cairan dan mudah kotor harus menggunakan material yang mudah dibersihkan. Untuk area tidur, memberikan kesan luas, kriterianya memberikan kesan luas, bersih, simple, warna cerah, dan dapat mendistribusikan cahaya. Lalu untuk jenis material yang digunakan yaitu dinding bata merah dengan finishing cat. Spesifikasinya deluxe sky blue paint. Untuk area makan dan belajar sama seperti area tidur, area sholat juga sama. Untuk area dapurnya, kriteria dan jenis material yang digunakan sama. Spesifikasinya deluxe white paint. Untuk balkon sama dengan area dapur. Lalu untuk area kamar mandi, kriterianya yaitu memberikan kesan luas, simple, mudah dibersihkan, dan dapat mendistribusikan cahaya. Untuk jenis material yang digunakan, keramik, ada setengah keramik, setengah dinding finish cat. Untuk spesifikasinya, gray keramik 20 x 20 cm. Lalu untuk finishing catnya, deluxe white paint. Lalu untuk unsur pembentuk ruangan selanjutnya, ada plafon. Konsep umumnya simple, terkesan bersih dan cerah, dapat mendistribusikan cahaya dengan tinggi plafon yang cukup tinggi, tidak dijadikan focal point, sehingga lebih fokus pada isi ruangan dan langit-langit tidak terkesan hektik. Untuk area tidur, kriterianya simple, memberikan kesan bersih, warna cerah, mendistribusikan cahaya. Jenis materialnya yang digunakan ada gypsum dan profil gypsum. Spesifikasinya untuk gypsum board 90 mm, white paint finish. Untuk profil gypsumnya 10 cm, white paint finish. Lalu untuk di area makan dan belajar, area sholat, area dapur, balkon, area kamar mandi sama. Lalu unsur pembentuk ruangan selanjutnya ada bukaan. Konsep umumnya, pintu dan jendela mudah dioperasionalkan dan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dapat menjamin alternatif masuknya udara. Jendela sebagai jalan cahaya alami, bukaan menggunakan material yang tahan lama, kuat, tidak mudah rusak, sehingga tidak sering mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaikinya. Untuk di pintu utama, kriterianya kuat, tahan lama, minimalis, sistem keamanan baik, membantu mengedapkan suara dengan baik. Untuk materialnya, blockboard dengan kusen kayu, finishingnya HPL wine red doff. Lalu untuk kusennya wine red paint. Untuk pintu balkonnya sama kriterianya. Material yang digunakan adalah sliding door kaca dengan kusen aluminium. Finishingnya kaca 6 mm dan kusen aluminiumnya white paint doff. Untuk pintu kamar mandi, kriterianya kuat, tahan lama, tidak mudah korosi, anti rayap, tidak mengalami pemuaian, tahan kelembapan, dan minimalis. Untuk materialnya, sliding door UPVC, warm white. Jendela yang digunakan dengan kriteria kuat, tahan lama, minimalis, sistem keamanan baik, bantu mengedapkan suara dengan baik. Untuk materialnya blockboard dan kusen kayu. Blockboardnya finishing HPL warm white doff. Lalu kusen kayunya juga warm white paint doff. Untuk unsur pengisi ruang yaitu ada furnitur. Konsep umumnya furnitur dan peralatan pendukung aktivitas tidak memakan banyak tempat, ringkas, dapat dipindahkan, style minimalis, Skandinavian dengan nuansa warna cerah, kalem dan natural, sebisa mungkin memaksimalkan fungsi dan ruang yang tersedia, aksesoris ruang simpel, mementingkan fungsi dan atau dengan style yang sama seperti furnitur. Untuk area tidur atau area santai, yang pertama ada dipan dan credenza. Dengan yaitu yang dipan bahannya multiplex
busa katun. Untuk kredensanya multiplex dengan finishing HPL putih gading doff. Untuk area berpakaian, lemari pakaian kayu mahoni dengan finishing MDF HPL warm grey doff. Untuk area makan dan belajar, ada meja belajar sekaligus meja makan, ada kursi belajar sekaligus kursi makan. Untuk meja makannya menggunakan multiplex dengan finishing cat duko putih. Untuk kursinya kayu oak black oak stain untuk kakinya, lalu clear metallic finish besi rangkanya, dan warna tail polyester untuk dudukan dan sandarannya. Lalu dapurnya ada wall cabinet dan floor cabinet. Untuk wall cabinet menggunakan multiplex dengan finishing HPL blue gray doff. Lalu untuk floor cabinet menggunakan multiplex HPL blue gray doff. Lalu untuk kamar mandi ada sink dan flush toilet. Untuk sinknya menggunakan porcelain white, sama juga dengan flush toiletnya. Lalu selanjutnya ada aksesoris interior pada unsur pengisi ruang. Area tidur atau area santai, nama aksesoris interiornya ada tirai dengan material finishingnya cotton baby blue, ada vas tanaman berukuran kecil dengan material finishingnya terakota, lalu ada figura foto. Untuk area makan dan belajar ada vas tanaman kecil dengan finishing keramik, figura foto dengan fiber dengan fiber finishingnya, lalu ada papan memo finishing bullet board, corkboard. Untuk kamar mandinya ada gantungan handuk dengan finishing aluminium, rak holder sabun sudut aluminium, cermin kaca tanpa frame, lalu ada ambalan dengan finishing kayu, lalu di balkon ada pot tanaman dengan finishing terakota. Untuk sistem ketata kondisi, yang pertama ada pencahayaan, yaitu mengoptimalkan pencahayaan alami yang ada pada siang hari melalui jendela, menggunakan material yang dapat mendistribusikan cahaya di mana memungkinkan atau yang diperlukan, yaitu cermin atau material keramik, menggunakan cahaya buatan tanpa lampu. Lalu yang kedua ada penghawaan. Pada dapur menggunakan cookhood untuk asap dari kompor, menggunakan AC untuk mengatur suhu ruang, pada kamar mandi menggunakan exhaust fan untuk menghindari kelembaban. Yang ketiga ada akustik interior, yaitu memasang karpet tebal pada ruang santai atau ruang tidur, memasang tirai tebal pada jendela, menutupi celah-celah pada pintu dan jendela. Yang keempat ada sistem keamanan, yang menggunakan sistem keamanan berupa kunci pintu, kunci jendela, lubang intip, dan kunci rantai pada pintu. Untuk yang kelima yaitu sistem keselamatan, menggunakan smoke atau gas detector dan alarm di dapur dan di ruang santai, menggunakan sprinkler di dapur dan ruang santai, ruang makan, dan entryway. Lalu ada posisi furnitur yang mudah untuk manuver apabila perlu evakuasi ruang. Lalu untuk konsep estetika, ada pengelolaan bentuk-bentuk geometri sederhana dengan perpaduan garis-garis tegas dan lembut pada tiap furnitur, tidak banyak detail yang ditambahkan pada furnitur agar terlihat minimalis dan menonjolkan detail tekstur material yang digunakan. Lalu ada komposisi warna, menggunakan komposisi warna netral bernuansa cerah dengan sedikit warna yang lebih gelap berupa warm gray dan teal pada bagian furnitur dengan warna dominan berupa warna alami, yaitu oak serta warna putih dan putih gading. Lalu ada focal point atau point of interest-nya, pada area tidur ada dipan yang merangkap sebagai storage juga.
Lalu di area makan dan belajar ada kursi makannya yang berwarna teal tadi. Lalu di area dapur ada kitchen set, balkon ada area tanaman, lalu di area kamar mandi ada area closet. Ritmenya, pengulangan bentuk persegi yang dominan di dalam ruangan, yaitu pintu, jendela, kitchen set, dan lemari. Yang kedua, pengulangan garis lengkung yang terdapat pada kursi meja makan dan belajar, serta bed. Yang ketiga, pengulangan penggunaan warna abu di samping warna netral lainnya, yaitu warna natural oak, warna putih gading, sehingga warna abu menyatukan nuansa dalam ruangan. Warna abu pada lemari, karpet, dan kabinet dapur. Untuk yang keempat, kontras bentuk pada kursi meja makan dengan bentuk lengkung dengan meja yang berbentuk kotak. Yang kelima, ada kontras style meja makan dan belajar serta kursinya yang lebih minimalis dan modern dengan warna yang kontras. Lalu untuk gambar kerjanya, ada denah existing skala 1:20, denah lantai 1:20 berwarna, denah plafon 1:20, denah furnitur 1:20 berwarna, potongan AA 1:20 berwarna, potongan BB 1:20 berwarna, potongan CC 1:20 berwarna, potongan DD 1:20 berwarna. Lalu ada perspektif, ada 3 perspektif dan berwarna, ada 2 detail konstruksi penting, ada 2 tampak dan detail furnitur, ada daftar furnitur yang berwarna, dan aksonometri skala 1:20 berwarna. Yang pertama untuk denah existingnya seperti ini. Untuk denah lantainya seperti ini. Di area tidur dan dapur menggunakan vinil PVC 10x60 cm oak wood. Lalu di balkon menggunakan keramik 30x30 strata grey. Di situ juga terdapat perbedaan lantai dan terdapat floor drain-nya. Untuk di kamar mandi terdapat juga perbedaan lantai, ketinggian lantainya yang menggunakan keramik 20x20 grey stone dan terdapat floor drain juga. Untuk di denah plafonnya menggunakan di area tidur dan di area belajar dan makannya terdapat drop ceiling dengan ketinggian 2,9 meter yang berbeda 20 cm dengan area tidur dan area dapur. Untuk di balkon menggunakan gypsum board tanpa profil gypsum. Di area kamar mandi menggunakan profil gypsum 10 cm dan gypsum board 9 mm. Di area dapur juga sama seperti area kamar mandi. Untuk di denah furniturnya bisa dilihat penempatan furnitur dan warna-warna furnitur yang digunakan di apartemen tersebut. Untuk potongan AA-nya menampilkan lemari pakaian, pintu menuju balkon, pintu geser menuju balkon, down ceiling, drop ceiling, dan menampilkan nakas serta dipan, tempat tidur, single bed, dan juga jendela. Untuk potongan BB-nya menampilkan kamar mandi yang terdapat shower, wastafel, dan closet. Ada exhaust fan juga, dan di kamar mandi menggunakan downlight 7 watt, serta menampilkan pintu utama, lalu ada kabinet dapur juga. Untuk potongan CC-nya menampilkan kamar mandi dengan tampak yang berbeda seperti potongan BB, lalu menampilkan nakas, dipan, tempat tidur, dan storage-nya, bentuk storage-nya, lalu ada kursi belajar merangkap sebagai kursi makan, dan meja makan merangkap sebagai meja belajar, lalu ada lukisan dan floating shelf.
Untuk potongan DD-nya menampilkan balkon dengan ada tanaman di situ, lalu ada kredenza, lalu TV, ada lemari pakaian, lemari perabot untuk penyimpanan peralatan kebersihan dan alat-alat kebersihan lainnya, menampilkan kulkas dan kabinet dapur yang dilengkapi dengan storage untuk mesin cuci. Ini terdapat perspektif. Ini perspektif pertama, lalu ada perspektif kedua, lalu ada perspektif ketiga. Ini ada detail konstruksi. Detail konstruksi penting yang pertama, saya menampilkan detail railing dengan skala 1:1. Di situ juga terdapat detail handrailnya. Lalu yang kedua, saya menampilkan detail downshelling dengan skala 1:10. Lalu di sini juga terdapat tampak furnitur. Yang pertama, saya mengambil furnitur meja. Meja di sini merangkap sebagai meja makan dan meja belajar. Ada tampak atas, tampak muka, ada tampak samping, potongan, dan tampak belakang dengan skala 1:20, serta ada perspektifnya. Ini ada detail meja makannya. Untuk yang detail pertama, ada pemasangan lacinya. Lalu yang kedua, detailnya ada detail lacinya. Untuk tampak furnitur yang kedua, saya memilih lemari perabot, di mana lemari ini menyimpan berbagai alat kebersihan dan alat-alat yang lainnya. Ada tampak atas, tampak muka, tampak samping, potongan, dan tampak belakang serta perspektif dengan skala 1:20. Untuk detail furnitur yang kedua, yaitu lemari perabot, saya menampilkan pemasangan lacinya dengan multiplex 20 mm. Untuk daftar furniturnya, di sini terdapat lemari perabot dengan material multiplex dengan dimensi 50 x 55 x 200 cm. Lalu ada meja belajar dan makan, materialnya multiplex, dimensinya 124 x 60 x 75 cm. Terdapat wardrobe material kayu mahoni dengan finishing MDF, dimensinya 100 x 55 x 200 cm. Terdapat working chair yang merangkap sebagai kursi makan tadi dengan material polyester, dimensinya 45 x 55 x 90 cm. Terdapat wall shelf dengan material multiplex dengan dimensi 106 x 30 x 40 cm. Ada credenza, materialnya multiplex dengan dimensi 106 x 55 x 50 cm. Lalu ada kitchen wall cabinet, materialnya multiplex dengan dimensi 153 x 40 x 50 cm. Lalu terdapat kitchen base cabinet, materialnya multiplex dengan dimensi 153 x 60 x 84 cm. Terdapat nakas dengan material MDF yang berdimensi 30 x 30 x 50 cm. Lalu ada dipan dengan material multiplex dan dimensinya 116 x 230 x 254. Lalu yang terakhir terdapat refrigerator dengan dimensi 50 x 58 x 150 cm. Lalu ada aksonometri dengan skala 1:20. Lalu terdapat skema warna dan material. Di sini nuansa warna terang dan cerah yang memberikan kesan semangat dan luas pada ruangan, yaitu putih, sky blue, dan putih tulang. Serta ditambah dengan nuansa alami oleh wakwood yang digunakan pada lantai berbahan material PVC, vinyl PVC. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.